Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwatul iman kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah dalam rangka beribadah, berubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salat beserta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa meniti dan mengikuti jejak beliau sampai yaumil kiamat nanti hendaknya. Ikhwatul iman kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang potret para salaf dalam adab menuntut ilmu, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang keutamaan menuntut ilmu. Apa sih sebenarnya keutamaan menuntut ilmu? Majelis ilmu adalah merupakan majelis yang diturunkan ketenangan di dalamnya. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarhumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka itu berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran, kitabullah. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka itu saling tadarus. Apa itu tadarus, Bapak Ibu? Tadarus dan jadi bahasa kita. Bahkan dulu kita waktu kecil itu sering dengar ungkapan tadarus, tadarusan. Tadarus itu saling belajar. Tadarus itu saling belajar. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Itu tadarus. Jadi wa yatadarasuna fima bainahum, mereka itu saling belajar. Apa mereka pelajari? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah.
Ini keutamaan yang pertama ini. Apa itu sakinah? Ketenangan. Allah turunkan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Sebenarnya Bapak Ibu sekarang, kalau kita ingin mencari ketenangan, yang paling tepat itu duduk di majelis ilmu. Ya. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang mengkabarkan, Allah turunkan ketenangan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya. Allah berikan ketentraman hati. Kalau kita galau, cari majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu, Allah berikan ketenangan hati di dalamnya. Kenapa? Karena yang dibacakan ayat Al-Quran, ya, kalam Allah, ya. Wajar mereka mendapatkan ketenangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah meliputi mereka. Mereka diliputi dengan rahmat dan kasih sayang. Ya. Allah turunkan rahmat kepada mereka. Rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi mereka yang duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Kemudian wa haffathumul malaikah. Dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan kita berharap mudah-mudahan majlis yang kita adakan ini pun juga dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullah fi man indah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dia di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Ya, subhanallah. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan ada 4 keutamaan bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah meliputi mereka. Yang ketiga, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, Allah sebut mereka itu di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Dalam hadis yang lain, Nabi pun mengatakan berbicara tentang keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu adalah majelis maghfirah, ya, majelis pengampunan dosa. Orang yang duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dosa-dosanya. Tentunya yang diampunilah dosa-dosa apa? Dosa kecil. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dosa-dosanya, terutama dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar, maka syaratnya harus dengan apa? Bertaubat. Ya. Dalam hadis yang panjang, Nabi menceritakan, ya, di penghujung hadis itu, ya, disebutkan para malaikat itu berkata kepada Allah. Kata para malaikat, ya Rabb, fihim fulanun abdun khata'un kathirudz dzunub innama marra fajalasa faqala walahu qad ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ketika itu di penghujung hadis, Bapak Ibu sekalian, para malaikat itu berkata, ya Rabb, ya Allah, wahai Rabb kami, ya Allah, fihim fulanun, di majelis ilmu itu ada si fulan, khata ini adalah orang yang sering melakukan dosa. Dalam ilmu bahasa Arab, khata ini disebut dengan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu menunjukkan sering, ya. Jadi manusia itu tidak disifati dengan khatiun. Kalau khatiun cuma sekali melakukan kesalahan, tapi disifati dengan khata, itu sering. Kita sering melakukan dosa, tidak apa? Sekat, jelas pakat. Kita bukan nabi, ya. Kita manusia biasa ini banyak melakukan dosa. Dalam sehari semalam itu pasti pernah melakukan dosa, ya. Tidak ada yang mungkin yang terlepas dari yang namanya dosa. Minimal dosa kecil, ya. Minimal apa? Dosa kecil.
Maka malaikat ini dia mengatakan, di majelis ilmu itu ada si fulan, abdun khata', seorang hamba yang sering melakukan dosa, banyak melakukan dosa, berulang-ulang. Ya. Innama marra fajalasa, kata malaikat ini, si fulan ini cuma lewat saja. Ya. Dia cuma lewat, memang tidak ada dari rumah itu niat untuk duduk di majelis ilmu. Atau mungkin bisa jadi dia melakukan perjalanan, numpang sholat, tahu-tahu ada kajian, dia ikut nimbrung. Ya. Innama marra fajalasa, dia hanya numpang lewat, ternyata ada majelis ilmu, dia ikut duduk. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahu qad ghafartu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun mengampuni dosa dia. Allah mengatakan humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang duduk di majelis ilmu adalah suatu kaum yang tidak akan pernah sengsara orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Maka di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu adalah majelis pengampunan dosa. Maka rugi orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu majelis pengampunan dosa. Allah ampunkan dosa-dosa dia ketika dia duduk di majelis ilmu. Dan subhanallah, ya. Bahkan keutamaan yang lain juga disebutkan oleh Nabi SAW, banyak sebenarnya keutamaan tentang menuntut ilmu ini. Ya. Bahwasanya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan sampai-sampai semut di dalam lubangnya, bahkan ikan yang ada di lautan itu mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat. Ya. Dalam riwayat yang lain, innal malaikata wa ahlas sama wa ahlas samawati wal aradin, ya, la yastaghfiru lahu, ya. Sesungguhnya orang berilmu itu, ya, seluruh para malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi itu memohonkan ampun untuk siapa? Untuk mereka yang mengajarkan kebaikan. Hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sampai-sampai semut, Bapak Ibu sekalian, semut yang ada di lubangnya. Semut itu jumlahnya sedikit atau banyak? Sangat banyak. Tidak ada satupun alat yang bisa ngitung berapa banyak semut itu. Sampai sekarang secanggih apapun alat manusia, tidak ada yang bisa ngitungnya. Sampai-sampai semut yang ada di lubangnya itu mendoakan kebaikan. Subhanallah. Hatta al-hut, sampai-sampai ikan yang di lautan itu pun mendoakan apa? Kebaikan. Jumlah ikan tidak ada satupun manusia yang sanggup menghitungnya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ikan itu ada tidak habis? Tidak habis-habis. Pernah kita mendengar nelayan berkata, oh, ikan di laut sudah habis? Pernah seperti itu? Tidak pernah. Setiap hari nelayan pergi, pagi pergi, siang pergi, sore pergi, malam pergi, ikan tetap ada. Sebanyak itu ikan pun mendoakan. Mendoakan siapa? La yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Dia doakan kebaikan. Mungkin yang kita pahami, Ustaz, itu berarti khusus untuk seorang ustaz aja yang mengajarkan kebaikan. Tidak. Kita pun bisa dapat doa itu. Bagaimana cara kita belajar dan kita ajarkan kepada orang lain? Contoh satu adab, ya. Adab makan. Yang sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Di antara adab makan apa? Apa di antara adab makan? Membaca
bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kita sebutkan dua ini dulu. Bu, bisa tidak kita mengajarkan adab ini kepada orang lain? Bisa. Bapak ibu punya anak di rumah? Punya. Ajarkan kepada anak kita. Nak, makan tuh baca bismillah dulu. Makan dengan tangan kanan. Coba bayangkan, kalau ternyata melalui kita, ya, dia mengamalkan itu, belum pernah diajarkan sama yang lain, tapi kita yang mengajarkan itu kepada anak kita, masya Allah, kita menuai pahala. Di samping mendapatkan doa dari seluruh penduduk langit dan bumi, kita juga menuai pahala jariah mengalir. Makanya Bapak Ibu sekalian, adab-adab yang ringan tuh usahakan kita sebagai bapak, kita yang ngajari anak kita, supaya kita menuai pahalanya. Jangan serahkan ke orang lain dulu, ya. Ini kan adab yang ringan ini, termasuk huruf hijaiyah yang diajarkan oleh guru-guru TPA di masjid-masjid, di musola-musola, rumah tahfidz dan lain sebagainya. Berarti pahala guru TPA banyak atau tidak? Oh banyak, masya Allah. Kalau dia yang mengajarkan kepada anak-anak kita, melalui dia tahu dia huruf, dengan demikian dia bisa baca Al-Quran, wah mengalir pahalanya. Jadi jangan kita pahami mengajarkan kebaikan ini hanya khusus untuk ustadz. Tidak, semua kita bisa. Kita ingatkan saudara kita tentang kebaikan, pun ini mengajarkan kebaikan, maka dia bisa mendapatkan doa dari siapa? Penduduk langit dan bumi. Mendapatkan doa dari para malaikat, ya. Ya, kita tahu bahwasanya malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Kita tahu bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Sehingga Allah sifati mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar, tidak pernah menolak setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ini yang mendoakan kita siapa? Para malaikat, makhluk Allah yang paling taat. Sebagian masyarakat kita susah mencari tukang doa kan. Ini kita nuntut ilmu dapat doa, ya. Tidak perlu cari-cari tukang doa. Datangkan tukang doa, tolong doakan saya, ya. Subhanallah, kita ini, ya, belajar ilmu agama, ya, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dapat doa kita. Tidak tanggung-tanggung, doanya bukan dari satu orang. Penduduk langit, ya, malaikat penduduk langit, kemudian apa? Penduduk bumi, bahkan sampai hewan pun mendoakan. Subhanallah, ya, makanya alangkah meruginya, ya, kalau kita tidak mau duduk di majelis ilmu. Taib. Sebelum kita masuk kepada potret tadi, ya, potret para salaf, ya, dalam beradab menuntut ilmu, sebelumnya kita ingin menjelaskan sedikitnya tentang pengertian adab. Ya, apa itu adab? Kita sering mendengar istilah adab, Bapak Ibu sekalian. Iya atau tidak? Ini tidak beradab nih, ini beradab ini. Apa itu adab? Ya. Kalau kita tahu pengertian adab itu, insya Allah kita bisa menjadi orang yang beradab. Nah, kan itu tujuannya. Baik. Jadi adab ini Bapak Ibu sekalian adalah suatu yang sangat penting dalam syariat Islam. Ya, jadi adab adalah suatu yang sangat penting dalam syariat Islam. Kenapa? Karena adab atau akhlak mulia merupakan salah satu sebab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adab atau akhlak yang mulia adalah salah satu sebab Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama bu'ithu liutammima
salihal akhlak, ada yang mengatakan makarimal akhlak. Yang mana hadis ini Bapak Ibu sekalian sering dibaca, ya, mungkin sering kita dengar. Nabi mengatakan innama bu'ittu, sesungguhnya aku ini diutus liutammima makarimal akhlak atau salihal akhlak, untuk menyempurnakan, ya, kemuliaan akhlak. Sebelum Nabi diutus Bapak Ibu sekalian, akhlak orang-orang jahiliyah sangat-sangat bobrok. Ya, yang berlaku di situ hukum apa? Hukum rimba. Yang menang berkuasa, kan? Yang lemah ditindas. Sebelum Nabi diutus, ya, akhlak manusia sangat terpuruk. Setelah Nabi diutus, maka semua itu dihapus sedikit demi sedikit. Salah satu akhlak orang-orang jahiliyah itu yang sangat jelek sekali. Mereka membunuh bayi-bayi wanita yang lahir, ya kan? Ya, ini kebiasaan mereka. Setiap lahir bayi wanita dibunuh sama mereka. Karena bayi wanita ini tidak bisa diajak untuk banting tulang berusaha. Kalau anak wanita maksudnya, bukan bayi wanita, maksudnya anak wanita. Ya. Ini tradisi mereka di masa jahiliyah. Ketika Nabi diutus, maka martabat wanita itu diangkat di dalam agama Islam. Betul atau tidak? Apa buktinya? Buktinya bahwasanya martabat wanita itu diangkat setelah Nabi Muhammad diutus. Sebelum Nabi diutus, martabat wanita ini diinjak-injak sebelum diutus. Tapi setelah Nabi diutus, Masya Allah, diangkat menjadi tinggi martabat wanita ini. Apa contohnya? Apa Pak? Tidak dibunuh lagi. Jelas tuh, ya, tidak dibunuh lagi itu jelas. Apa contohnya? Apa? Ya, itu mendekati. Maksudnya itu hak ibu itu lebih tinggi dihormati ketimbang bapak. Dalam sebuah hadis ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man abar? Ya. Wahai Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Ya. Ummuka. Nabi mengatakan kepada ibumu. Thumma man? Kemudian kepada siapa? Nabi mengatakan kepada ibumu. Sampai berapa kali? 3 kali Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Thumma abaka, kemudian kepada bapakmu. Dan ini adalah salah satu bukti bahwasanya martabat wanita itu diangkat setelah Nabi SAW diutus. Sampai berbakti aja seorang anak kepada ibunya itu ditekankan 3 kali. Apa hikmahnya? Karena apa? Karena anak itu lebih sering melawan kepada orang tua, kepada ibunya ketimbang kepada bapaknya. Sehingga Islam sangat memperhatikan itu. Karena ibu itu lemah, ya. Beda dengan bapak yang kuat. Ngelawan bisa kena apa? Nah, bisa kena tampar katanya. Kalau ibu enggak. Dan itu membuktikan setelah Nabi diutus, Masya Allah, martabat wanita diangkat dalam Islam, ya. Sehingga dalam rumah tangga yang dibebankan untuk mencari nafkah bapak atau ibu? Siapa? Bapak kan, bukan ibu, ya. Subhanallah, ya. Dalam Islam yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak itu bukan istri, tapi siapa? Suami, bapak. Dan subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW, ya, itu diutus untuk menyempurnakan
kemuliaan apa? Akhlak. Baik, kita langsung masuk pengertian adabnya. Apa itu adab? Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan, hafizahullah, beliau mengatakan adab itu adalah ma humida syar'an aw 'urfan. Ya. Ma humida syar'an aw 'urfan. Apa-apa yang dipuji oleh syariat dan adat. Jadi adab itu apa-apa yang dipuji oleh syariat dan adat atau kebiasaan. Ini yang dimaksud dengan adab, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Jadi segala suatu perkara yang itu memang dipuji oleh syariat dan adab, dan adat atau tradisi kebiasaan. Tapi kalau seandainya terjadi pertentangan antara syariat dengan kebiasaan, adat istiadat, mana yang didahulukan? Oh, syariat, sudah jelas. Adat yang harus mengikut kepada syariat, bukan syariat mengikut kepada adat. Ya. Tapi kalau seandainya menurut kacamata syariat kebiasaan ini benarkan, maka ini boleh diamalkan. Ya, karena memang ada tradisi kebiasaan yang ternyata menurut kacamata syariat itu tidak dibenarkan, bertentangan, maka tidak boleh diamalkan atau dikerjakan. Maka kata Syekh di sini, ya, yang namanya adab itu segala sesuatu atau apa-apa yang dipuji oleh syariat dan adat atau kebiasaan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mengatakan, ya, pengertian adab yang lain seperti Syekh Muhammad Kamil, ya, beliau mengatakan adab adalah ijtima'u khisalil khair fil abdi ta'ni jamal abdi fi zahirihi wa batinihi. Ya. Maksudnya adab adalah terkumpulnya tabiat yang baik dalam diri seseorang. Ya. Terkumpulnya tabiat yang baik dalam diri seseorang. Ta'ni jamalul abdi fi zahiri, yakni maksudnya adalah keindahan seseorang secara zahir maupun batin. Ya. Keindahan seseorang secara zahir maupun batin. Jadi adab itu kumpul tabiat yang baik, ya, dalam diri seseorang. Jadi sifat manusia ini ada dua. Ada sifat bawaan, ada sifat yang dia harus mencari sifat tersebut, yang disebutkan oleh para ulama, ya. Sifat manusia itu ada namanya jibiliyun, ada yang namanya muhtasab, ya, atau muktasab, ya, muktasab. Apa yang dimaksud dengan sifat jibiliyun? Sifat jibiliyun ini adalah sifat bawaan. Ya. Artinya bawaan dari lahir itu dia memang orangnya misalnya baik hati, atau orangnya memang sifat dia itu lemah lembut, ya, tidak kasar misalnya. Ada orang yang sifat bawaannya kebalikan dari itu, mungkin suka pemarah misalnya, ya, memang dia pemarah, ya, gampang naik darah gitu. Ya. Maka sifat manusia itu ada dua, ada sifat bawaan, ada sifat yang dia harus melatih dirinya untuk mendapatkan sifat tersebut. Kalau sifat bawaan, masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang sifat bawaan itu banyak sifat bawaan yang baik, ya. Ada orang yang sifat bawaannya buruk. Apa contoh sifat bawaan yang baik? Seperti
Nabi SAW pernah berkata kepada Al-Ashad ibni Abdul Qais, ya. Nabi mengatakan, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah, ya. Al-hilm wal anah. Seperti Nabi SAW pernah berkata kepada Al-Ashad ibni Abdul Qais. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat, yang mana dua sifat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua sifat itu? Al-hilmu, lemah lembut, wal anah, bersikap tenang. Lemah lembut dan bersikap tenang. Ternyata sifat lemah lembut dan bersikap tenang ini, sifat tenang ini itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berusaha menggapai sifat ini, ya. Karena ini sifat yang salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang memiliki sifat bawaan, memang dia adalah orang yang lemah lembut, ya. Nah, ada orang yang memiliki sifat bawaan mungkin tidak baik, ya. Bakhil misalnya, ya. Pelit misalnya. Berarti dia harus berusaha mencari sifat apa? Apa lawan bakhil ini? Pelitnya apa lawannya? Pemurah atau dermawan. Jangan dia bangga dengan sifat tersebut, ya. Maka dia harus berusaha menggapai melalui cara yang kedua, muktasab, ya, mencari. Dia harus melatih diri dia untuk menjadi orang dermawan, ya. Jangan kita pertahankan, ya, tiru itu. Contoh, ada orang memiliki sifat pendendam misalnya, ya, atau misalnya pemarah misalnya. Berarti dia harus mencari sifat apa ini? Pendendam lawannya apa? Pemaaf, ya. Pemarah lawannya apa? Penyabar. Harus bersabar dia, ya. Berarti dia harus berusaha mencari sifat ini, ya. Menjadi orang pemaaf misalnya, ya. Jangan bangga, karena ada sebagian orang yang bangga dia, kalau amboku yuk pemberang. Nah, ada enggak seperti itu? Ada. Ini tidak benar sifat seperti ini. Ambo yuk penitensia. Nah, tidak boleh dipelihara sifat itu. Itu sepertinya kayaknya dia itu bangga dengan sifat tersebut. Jangan dibangga. Seharusnya dia berusaha mencari sifat pemaaf, ya. Mencari sifat pemaaf ini, jangan pendendam. Tidakkah kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW? Beliau adalah orang yang sangat maaf. Bahkan ketika beliau berdakwah ke Taif itu dilempar pakai apa? Pakai batu. Bukan dilempar pakai makanan, pakai batu lemparnya. Beliau mendakwakan tauhid ke sana, mengajak penduduk Taif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang beliau dapatkan adalah batu. Hujanan batu. Sampai mengalir darah di kepala beliau. Sampai beliau itu sallallahu alaihi wasallam duduk termenung beliau itu. Apa yang beliau pikirkan? Kok iya keras sekali penentangan penduduk Taif ini. Ketika beliau lagi duduk, maka Allah mengutus dua malaikat penjaga gunung. Ya. Ngapain dua malaikat penjaga gunung ini? Nawarkan jasa apa? Agar dua gunung itu ditimpakan kepada penduduk Taif. Kata malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, bagaimana sekiranya kami angkat, ya, dua gunung ini agar kami timpakan kepada penduduk Taif? Apa jawaban Nabi SAW? Oh iya, silahkan gitu. Tidak, ya. Nabi bukan tipe orang pendendam, tidak. Justru Nabi SAW berdoa, mudah-mudahan Allah keluarkan, lahirkan
dari keturunan mereka ini generasi mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah tabaraka taala. Ya, akhlak yang mulia. Maka kita harus melatih, ya. Kita harus berusaha melatih akhlak yang mulia, adab yang mulia tadi. Ya, sifat yang mulia kita harus melatih. Dengki, iri misalnya. Ya. Ini adalah salah satu sifat yang baik atau buruk ini? Sifat yang jelek, ya. Ya, sifat yang jelek. Maka kalau ada sifat ini pada diri kita, hendaknya kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ini. Bahkan ada sahabat yang karena dia ini tidak memiliki rasa iri atau hasad terhadap orang lain, dia mendapatkan jaminan masuk surga dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jam berapa masuk salat ni? Masuk salat atau belum? Lewat di apa-apanya. Baik. Dalam sebuah hadis, sebuah riwayat dijelaskan. Suatu ketika Anas bin Malik menceritakan Nabi duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Maka muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansar yang dia ini baru selesai berwudu sehingga pun nampak air wudu itu menetes di jenggot laki-laki ini, yang dia dalam keadaan menenteng sandalnya dengan tangan kiri. Nabi berkata kepada sahabat, akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Keesokan harinya ketika para sahabat duduk dengan Nabi SAW, Nabi pun mengucapkan hal yang sama, dan laki-laki yang datang itu sama dengan laki-laki yang kemarin, itu juga orangnya gitu. Di hari yang ketiga pun demikian. Maka sahabat Amr bin As, ya, dia itu penasaran, ini orang amalannya apa gitu, kok bisa Nabi menjamin dia ini masuk surga gitu. Maka sahabat Amr bin As, dia cegat laki-laki tadi. Kata dia, saya ingin menginap di rumah 3 hari. Ya. Saya lagi ada cekcok dengan bapak saya. Maka saya tidak ingin pulang, kata dia. Ya. Saya ingin nginap di rumahmu 3 hari. Karena memang batasan menginap di rumah orang berapa hari? Ya 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, sahibul bait berhak untuk mengusir kita pulang. Ya, antum silakan cari penginapan, sudah cukup 3 hari. Memang seperti itu. Sehingga sahabat ini mengatakan, saya menginap 3 hari. Izinkan saya menginap di rumahmu 3 hari. Maka laki-laki dari Ansor ini, ya salah seorang sahabat dari Ansor ini, dia pun menerima tawaran tersebut. Berlalu 1 hari, berlalu malam pertama, Ammar bin Yasir ini selalu memantau apa nih ibadah orang ini. Ternyata Ammar bin Yasir memperhatikan orang ini tidak pernah qiyamul lail. Dia tidak ada qiyamul lail, cuma kalau dia terbangun tengah malam, dia beristighfar, ya, memuji Allah, ya, sampai masuk subuh dia berwudu. Hanya itu saja. Keesokan harinya yang dilihat oleh sahabat Ammar bin Yasir pun sama, itu juga dia. Ya. Tidak ada yang asing, ada yang aneh. Maksudnya itu tidak ada amalan yang wah gitu. Karena yang terbesitnya, yang terlintas di pikiran Ammar bin As ini jangan-jangan orang qiyamul lailnya kuatkan itu. Kenapa? Ibadah yang berat kan salah satunya apa? Qiyamul lail. Tidak semua orang bisa diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail tadi. Jadi itu standarnya Ammar bin As ketika itu. Di hari yang kedua, di malam yang kedua pun sama, seperti yang malam yang pertama.
Masuk malam yang ketiga pun sama. Tidak ada yang aneh, maksudnya tidak ada amalan yang wah gitu. Pas esok harinya, kita 3 hari kan, ya. Keesokan harinya dia pamit. Kata Amr bin As, ya, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya gitu. Cuma saya mendengar Nabi SAW, engkau calon penduduk surga gitu. Makanya saya penasaran. Kata Amr bin As. Ini salah satu menunjukkan bagaimana sahabat itu sangat semangat, termotivasi untuk beramal. Beda dengan kita, ya, yang kendor semangatnya, lihat temannya semangat beribadah, ya itu mungkin ya dia diberi taufik Allah, tidak terpancing. Kalau sahabat, subhanallah, makanya wajar sahabat itu tidak tertandingi ibadah mereka sama kita. Sehingga Amr bin As memberanikan diri itu, ya, menginap 3 hari, pengen tahu apa sih amalan yang dilakukan oleh laki-laki ini sampai mendapatkan jaminan surga. Ya, keesokan harinya baru dia ngomong kan, ya, saya tidak ada salah dengan bapak saya, cuma saya heran, ya, saya hanya pengen tahu amalan apa yang memiliki, karena Nabi selalu mengatakan engkau calon penghuni surga. Apa kata lagi tadi? Saya tidak punya amalan khusus. Saya tidak punya ibadah yang yang wah gitu. Nah, ketika Amr bin As ingin pulang, ya, mau berjalan, udah pamitan nih mau berjalan, dipanggil sama dia. Tunggu dulu kata dia. Baru dikasih tahu sama dia. Saya ini memang tidak punya amalan khususnya. Tidak punya amalan yang hebat, tapi saya punya satu sifat. Apa sifatnya Bapak Ibu sekalian? Saya tidak pernah iri dengan orang lain. Saya tidak pernah iri sama orang yang Allah beri nikmat kepada dia. Ini yang berat. Kata sahabat Amr bin As, kalau memang ini sifat yang engkau miliki, ya nggak sanggup kita nih rasanya. Karena sifat kita itu iri kalau melihat orang dapat nikmat, kan gitu kan, ya. Wah, lihat tetangga beli mobil baru, lah beli auto baru, lihat awak ikut sebaru, ya. Lihat tetangga dapat nikmat, wah lah dah bisa ini dan itu begitu seterusnya, awak mode-modeko saja baru. Bahkan sahabat Amr bin As menyatakan, kalau memang ini sifatnya engkau miliki, memang sulit kami untuk dapatkannya. Itu sekelas Amr bin As. Lihat Bapak Ibu sekalian, laki-laki tadi bukanlah sahabat yang terkenal, ya kan? Ya. Bukanlah sahabat yang terkenal seperti Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya ada jaminan juga, ya. Tapi dia ini bukan sahabat yang terkenal, tapi dia mendapatkan jaminan masuk surga. Apa yang menyebabkan dia dapat jaminan masuk surga? Karena Allah berikan kepada dia sifat, salah satu sifat yang sangat sulit orang lepas darinya, yaitu tidak pernah merasa iri, hasad terhadap orang lain. Berat enggak ini Bapak Ibu sekalian? Wah, ini sangat berat sekali, ya. Apalagi persaingan, ya, kayak persaingan dalam masalah hal dunia terkadang, ya, saingan kita misalnya ini sama usahanya maju dengan kita, atau dia agak maju dikit di atas kita dan begitu seterusnya. Wah, ini luar biasa. Rasa iri dan hasad itu terkadang menghantui kita, tapi kita harus berusaha melatih agar kita tidak bersifat iri, hasad dan dengki terhadap orang lain. Kan ini bukan sifat yang baik, karena ini adalah salah satu sifat yang buruk yang seorang muslim tidak pantas untuk memelihara dirinya dengan akhlak yang mulia. Fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi, maka menuntut ilmunya itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya,
seorang penuntut ilmu kalau tidak dia hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka menuntut ilmunya ini tidak bermanfaat. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah buah disebabkan karena adab dan akhlak tadi, ya. Karena adab dan akhlak merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Makanya nanti akan kita sebutkan, ya, potret tadi itu, bagaimana para salaf kita itu, mereka adalah orang yang beradab sekali dalam menuntut ilmu. Kita akan sebutkan nanti beberapa contoh. Di situ akan nampak nanti betapa pentingnya adab ini dalam menuntut ilmu, ya. Ya, betapa pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Banyak anjuran-anjuran dari para ulama kita untuk memerintahkan kepada penuntut ilmu belajar adab sebelum menuntut ilmu, ya. Karena pentingnya adab ini, ya. Karena dikhawatirkan ada orang berilmu tapi tidak beradab, sehingga apa yang dia sampaikan itu kurang diterima oleh orang lain. Mungkin bisa jadi karena tidak beradab tadi. Maka itu pentingnya beradab dulu, ya, sebelum kita berilmu. Baik, kita lanjutkan. Imam Malik pernah mengisahkan atau menceritakan nasihat ibunya kepada beliau agar mempelajari adab sang guru sebelum mengambil ilmu darinya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ulama-ulama besar itu memang terlahir dari sosok ibu yang hebat. Nah, seperti itu. Rata-rata ulama-ulama besar itu memang terlahir dari sosok ibu yang hebat dan kokoh dan tangguh pendiriannya, sehingga terbentuklah, bisalah dia mendidik anaknya itu kokoh dan tangguh. Nah, Imam Malik itu dinasihati sama ibunya. Pernah dia menceritakan, saya dinasihati sama ibu saya agar saya itu mempelajari adab guru itu terlebih dahulu, baru saya mengambil ilmu dari dia. Wa kanat taqul, idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi, ya. Dulu ibunya Imam Malik itu berkata kepada beliau, Imam Malik, apa kata ibunya? Idhhab ila Rabi'ah, wahai Malik, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Ya, Rabi'ah ini adalah apa? Gurunya Imam Malik. Pergilah engkau kepada Rabi'ah, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, maka belajarlah engkau adabnya Rabi'ah tadi sebelum engkau mengambil ilmu dari dia. Berarti ini menunjukkan pentingnya kita belajar adab sebelum mengambil ilmu, ya, subhanallah. Dan ini yang banyak luput dari penuntut ilmu, sehingga kadang ada dikeluhkan, dia udah berilmu tapi kayaknya adabnya kurang. Ya, mungkin sebelumnya dia tidak belajar adab dulu, ya, sebelumnya dia tidak belajar adab dulu. Makanya para ulama kita ada banyak mengarang ya kitab-kitab tentang adab itu. Dan kitab-kitab tentang adab itu seyogyanya memang kita harus pelajari, penting sekali, ya. Kenapa? Indikasi ilmu yang bermanfaat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika dia beradab, ya, berakhlak mulia, ya. Kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia, maka ilmu yang dia tuntut tadi tidak bermanfaat, kata Syekh tadi. Subhanallah. Baik, maka sangat pantasnya ketika para salafus saleh menegaskannya bahwa adab adalah yang akan memudahkan kita dalam memahami ilmu. Masya Allah, ya. Sehingga para ulama kita, para salafus saleh itu mau menegaskan adab itu adalah salah satu sebab yang dengannya kita mudah memahami ilmu, ya. Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan bil adabi tafhamul ilma, ya. Sebagian ulama salaf kita mengatakan dengan adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu, ya.
Dengan mempelajari adab, maka engkau lebih mudah mempelajari ilmu. Masya Allah. Berarti mempelajari adab itu adalah salah satu perkara yang penting, ya, yang harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu agar dia mudah memahami ilmu tadi, agar ilmu yang dia tuntut, ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat, ya. Baik, sekarang kita masuk beberapa potretnya, ya, para salaf kita dalam beradab menuntut ilmu, ya. Yang pertama kita ambil dulu dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Dikisahkan, ya, bagaimana para sahabat itu ketika menuntut ilmu itu salah satu adab dalam menuntut ilmu, kita harus tenang, ya. Tidak boleh disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kalau zaman sekarang kan tidak ada yang disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya, banyak hal-hal yang menyibukkannya. Kalau kita membaca bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, mereka itu adalah orang yang sangat tenang sekali dalam mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada apa? Burung. Dari sahabat, ya, Barra bin Azib sini disebutkan, ya, bahwasanya kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya, dari sahabat Barra bin Azib, dia mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fantahayna ila al-qabri fajalasa wa jalasna ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kata sahabat Barra bin Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Suatu ketika kami itu pernah, ya, mengantarkan, kami keluar bersama Nabi SAW mengantarkan salah seorang jenazah. Kemana? Ke pemakaman, ya. Kata sahabat Barra bin Azib, pernah suatu ketika kami itu pergi keluar bersama Nabi SAW mengantarkan salah seorang jenazah ke pemakaman. Fantahina ilal qabri, maka ketika kami sudah sampai di pemakaman, fajalasa, ya, ketika Nabi SAW sudah sampai di pemakaman, maka beliau pun duduk sesaat, ya, menunggu, ya, menunggu, apa namanya, ada yang mengatakan dalam sebagian ulama mengatakan menunggu penggalian, ya, namanya menunggu, ya. Kalau berdiri selama itu menggali tentu kita tidak mungkin, kan, maka duduk Nabi SAW, ya. Fajalasa wa jalasna, maka kami pun duduk dekat beliau, ya. Ketika itu beliau memang memberikan nasihat ketika itu, ya. Beliau memberikan apa? Nasihat kepada sahabat yang duduk di sekeliling beliau. Wa jalasna, dan kami pun ikut duduk. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung. Apa maksudnya ini? Hah? Tenang. Apa tabiat burung? Tabiat burung ketika bertengger bagaimana Bapak Ibu sekalian? Burung dia hanya bisa bertengger ketika ranting itu tidak bergoyang-goyang. Ya, mungkin bergoyang, mungkin tidak kencang. Tapi kalau udah kencang sekali goyangnya, mungkin dia apa? Terbang enggak? Ya, terbang. Itu tabiat burung. Tabiatnya itu kalau bertengger di suatu ranting, dia cari ranting yang tenang. Kalau sudah kencang, apa namanya, ranting itu apa namanya, bergoyang, ya, bergeraknya, dia akan terbang. Nah, sahabat Barra bin Azib mengatakan para sahabat Nabi itu kalau mendengarkan nasihat Rasulullah SAW, mendengarkan ayat ataupun hadis dari Nabi SAW, itu seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tenang sekali, benar-benar betul memperhatikan, ya. Diibaratkan seperti ada burung di atas kepalanya, berarti sangat tenang. Kenapa? Kalau dia bergerak maka burung akan terbang.
Begitu para sahabat Nabi, adab mereka dalam mendengarkan majelis, dalam mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Kalau sebagian kita kan enggak, banyak kesibukan kadang-kadang, ya, faktor yang menyibukkan itu banyak, ada saja. Kalau mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in sangat tenang, mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mulai luntur dari penuntut ilmu zaman sekarang, ya. Dan hendaknya kita berusaha untuk bisa menggapai ini. Salah satu adab ini itu tenang duduk dalam majelis ilmu. Baik, yang berikutnya, bagaimana murid-murid Waqi bin Al-Jarrah, ya. Waqi bin Al-Jarrah ini adalah gurunya Imam Syafi'i, ya. Dikisahkan, ya, kanu fi majlisihi ka'annahum fi salatin fa in ankara minhum syai'an in ta'ala wa dakhala. Disebutkan, ya, dikisahkan, ya, bagaimana murid-muridnya Waqi bin Al-Jarrah ini, yang mana dia ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i, ya. Kanu fi majlisi, yang dulu murid-muridnya, ya, murid-murid Waqi ini ketika di majlisnya Waqi, ka'annahum fi shalah, seolah-olah orang yang hadir di majlisnya Waqi bin Al-Jarrah ini kayak orang solat. Apa maksudnya ini? Orang solat ribut enggak? Ya, namanya orang salat tidak boleh ribut, tenang kan, tidak ada suara apa, tidak ada. Maka di majelisnya Waqi itu orang tenang semua di dalamnya, ya. Tidak ada terdengar suara ribut-ribut, tidak ada, ya. Tidak ada kedengaran suara ini dan itu dan begitu seterusnya. Memang betul-betul tenang. Ka'annahum fi salatin, bahkan disebutkan seolah-olah mereka itu dalam keadaan sholat. Seribut-ribut orang, tapi kalau sudah sholat diam enggak? Adakah orang yang berbicara sedang sholat? Kan enggak ada, ya. Seribut-ribut anak-anak, ya, anak-anak itu kan biasanya kan sering ribut kan. Tapi kalau pas waktu sholat, kalau kita suruh di sholat, kamu harus sholat, ya, enggak boleh bicara, enggak boleh ngomong, pasti akan diam. Nah, majelisnya Waqi, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di majlis beliau itu seolah-olah orang itu seperti sholat, tenang sekali, tidak ada suara, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada. Dan subhanallah, dan ini yang apa namanya, yang seperti yang kita katakan sudah mulai luntur, ya, sudah mulai luntur dari sebagian penuntut ilmu. Fa in ankara minhum syai'an in ta'ala wa dakhala. Jika Waqi ini ingin mengingkari, ya, apa yang dilakukan oleh murid beliau ketika di majelisnya itu, maka beliau ambil sendal dan beliau berhenti mengajar. Ya, banakari Bapak Ibu sekalian, kalau beliau melihat ada di antara murid-murid beliau itu yang duduk di majelis beliau itu yang ribut, ya, atau membuat suatu hal yang keributan di situ, maka beliau ambil sendal dan beliau tinggalkan. Kenapa? Karena beliau sangat tegas dalam masalah apa? Adab, ya. Nah, subhanallah, zaman sekarang kalau dibuat seperti itu kabur semua penuntut ilmu, ya. Kalau zaman mereka dulu itu memang adab ini dijunjung tinggi. Orang yang melakukan kesalahan itu memang benar-benar merasa bersalah gitu loh. Kalau zaman sekarang ketika diingatkan, antum ini adab antum kurang, malah apa namanya, dongkol, atau malah tidak datang-datang lagi kajian, karena kurangnya adab di situ. Mungkin tidak pernah belajar adab. Kita kalau membaca Bapak Ibu sekalian bagaimana majelis-majelisnya para salafus saleh kita, subhanallah, kita mendapati begitu tegasnya mereka dalam masalah adab, sangat tegas. Ini salah satu contohnya. Ketika Waqi ini melihat ada di antara murid beliau itu tidak bagus akhlaknya, beliau tinggalkan majelis itu.
dalam rangka memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya majlis ilmu itu adalah majlis harus mewujudkan suasana yang tenang di dalamnya. Ya, kita harus mendengarkan. Apalagi yang dibacakan itu ayat Allah, ya. Apalagi yang dibacakan hadits Rasulullah, ya. Yang mana kita tidak boleh mengangkat suara kita melebihi suara Rasulullah SAW. Nanti akan sampai di situ nanti. Sehingga para ulama kita mengatakan, bahkan sebagian ulama mengatakan, ketika hadis Nabi dibacakan kita jangan ngomong. Itu adabnya itu. Jangan bicara-bicara sama samping. Kenapa? Kita menghormati Nabi Muhammad SAW baik semasa beliau masih hidup maupun setelah beliau meninggal dunia. Bagaimana menghormati beliau setelah meninggal dunia? Ketika dibacakan hadis beliau jangan kita ngomong. Ada nanti sampai di situ nanti. Sampai seperti itu ulama kita, para salaf kita. Sehingga ilmu mereka itu bermanfaat. Ya, makanya banyak di antara kita yang ilmunya mungkin tidak bermanfaat, mungkin itu karena kurangnya adab. Baik, kita lanjutkan potret yang berikutnya. Abdurrahman bin Mahdi, ya, rahimahullah. Beliau ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika menyikapi orang yang tertawa di majlis beliau, Masya Allah, disebutkan dalam sebuah riwayat, dhahika rajulun fi majlisi Abdurrahman ibni Mahdi. Faqala madhikan asyaru ila rajulin faqala tatlubul ilma wa anta tadhak la haddathukum syahra. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, ada seorang laki-laki, ya, seseorang yang itu tertawa di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Ada seorang laki-laki yang dia tertawa di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi gurunya Imam Ahmad, ya. Apa kata beliau ini? Faqala man dhahika, siapa yang tertawa tadi? Ya. Fa asyaru ila rajulin, maka yang lainnya mengisyaratkan kepada seseorang, itu dia. Ya. Banyak itu memberi isyarat, itu dia yang tertawa tadi. Faqala, maka apa kata Abdurrahman bin Mahdi? Tatlubul ilma wa anta tadhak. Engkau menuntut ilmu dalam keadaan tertawa? Oh, Masya Allah. Ya, keras enggak ini? Wah, keras sekali ini kalau seperti ini. Ya. Engkau menuntut ilmu dalam keadaan tertawa, kata Abdurrahman bin Mahdi. La haddathukum syahra. Saya tidak akan mengajak kamu berbicara selama 1 bulan. Kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian, orang-orang butuh kepada ilmu. Karena memang lingkungan dan zaman itu yang mendukung orang itu berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Sehingga ketika dia mendapatkan ancaman dari Abdurrahman bin Mahdi ini, diajak bicara selama 1 bulan, memang terasa bagi dia, karena dia butuh kepada ilmu. Kalau zaman sekarang dibuat suatu, kamu kalau tertawa-tawa tidak boleh ikut kajian ya. Nah, mungkin memang tidak ikut-ikut lagi itu. Ya. Mungkin dia beranggapan biarlah tidak ikut-ikut lain, tidak masalah dia borong, seperti itu. Kalau di zaman dulu diberi teguran seperti itu, memang memberikan efek jera ketika itu. Karena memang lingkungannya itu yang mereka itu butuh kepada ilmu. Zaman sekarang lingkungan butuh kepada HP, ya. Ya. Orang zaman sekarang kalau diberi hukuman seperti itu malah enak, senang dia malahan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai Abdurrahman bin Mahdi memberikan teguran seperti itu. Ya. Kamu menuntut ilmu tapi tertawa, dalam keadaan tertawa, untuk tertawa. Ya, saya tidak akan mengajak kamu berbicara selama 1 bulan. Potret yang berikutnya. Kita peringkas saja ya. Baik. Ahmad bin Sinan menjelaskan mengenai majlis
Abdurrahman bin Mahdi, masih Abdurrahman bin Mahdi, ya. Ada namanya Ahmad bin Sinan, dia menjelaskan mengenai bagaimana majlis Abdurrahman bin Mahdi. Beliau berkata, "Kana Abdurrahman ibni Mahdi la yatahaddatsu fi majlisihi wa la yaqumu ahadun wa la yubra fihi qalamun wa la yatabassamu ahadun." Kata Ahmad bin Sinan, dulu di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi ini tidak ada satupun orang yang berbicara di majlis beliau. Tidak ada yang noleh kiri kanan, tidak ada yang bisik-bisik. Wala yaqumu ahadun, tidak ada satupun yang berdiri. Wala yubra fihi qalamun, tidak ada yang meruncing pensil. Ya, sampai meruncing pensil pun tidak ada. Wala yatabassamu ahadun, tidak ada satupun yang senyum-senyum sendiri. Ya. Kadang-kadang kan ada itu sebagian orang di majlis ilmu tapi senyum-senyum sendiri. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Mahdi ini mendidik murid-muridnya adab yang sangat luar biasa. Yang sebenarnya adab ini terlahir dari mereka yang dia mencontoh bagaimana adabnya para sahabat. Tadi adabnya para sahabat bagaimana? Tenang, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Nah, ini adab yang sangat luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Jadi di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi tidak ada satupun yang berbicara, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang meruncing pensil atau pena. Ya kalau pena zaman kita kan tidak ada runcing-runcing ya. Ya mungkin kayak dulu pensil ini disebut dengan kalamun juga, pena juga. Ya tidak ada yang meruncing apa pensil misalnya kalau zaman sekarang. Wala yatabassamu ahadun, tidak ada yang senyum-senyum sendiri. Ya. Masya Allah, begini adab. Ya. Kalau ini diterapkan oleh seluruh penuntut ilmu, maka ilmu yang dia tuntut itu bermanfaat. Ya. Yang terakhir, ya, potret yang terakhir, Hamad bin Zaid rahimahullah menceritakan pengalaman beliau ketika belajar kepada salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, ya. Jadi Ayyub As-Sikhtiyani ini adalah merupakan salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hamad bin Zaid rahimahullah menceritakan, kunna inda Ayyub As-Sikhtiyani fasami'a lughatan, ya. Faqala ma hadzal lughat ama balaghum anna raf'a as-sauti indal hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka raf'is sauti alaihi fi hayati. Dulu ketika kami di majlisnya Ayyub As-Sikhtiyani, maka dia mendengar ada suara keributan, ya. Maka Ayyub mengatakan, ma hadzal lughat, apa keributan apa ini, ya. Ini keributan apa, kok ada yang ribut, ya. Amma balaghum anna raf'as sauti indal hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka raf'is sauti alaihi fi hayati. Tidakkah mereka mendengar, tidakkah sampai kepada mereka bahwasanya mengangkat suara ketika dibacakan kepada dia hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, ini dia yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita mengangkat suara, misalnya ada ustaz menyampaikan hadits Nabi, terus kita ngobrol-ngobrol, ya, ribut-ribut, maka kata Ayyub As-Sikhtiyani, ini sama seperti kita ketika Nabi berbicara kita mengangkat suara. Tidak boleh, ya. Bahkan ada ayat yang turun menjelaskan ancaman ini. Kita tidak boleh kalau seorang mukmin, tidak seorang muslim tidak boleh mengangkat suara melebihi suara Rasulullah SAW. Dapat menghapuskan amalan, ya, itu ancamannya. Sehingga kata Ayyub As-Sikhtiyani, di antara adab kita kalau dibacakan hadits Rasulullah, kita tidak boleh bicara, ya. Karena kalau kita bicara, sama seperti kita ketika Nabi berbicara semasa hidupnya, kita ngomong, kita angkat suara, dan ini tidak boleh. Dan subhanallah, ini beberapa potret
bagaimana para salaf kita itu sangat memperhatikan adab, Bapak Ibu sekalian. Yang intinya pembahasan kita pada malam hari ini, bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu belajar adab sebelum mempelajari ilmu itu sendiri. Ya. Di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu yang hadir sekitar 5.000 orang. Disebutkan di majelis Imam Ahmad itu yang hadir itu 5.000 orang. 5.000 orang itu Masya Allah, banyak enggak itu? Banyak. Ini kapasitas masjid kita atau musola ini? Masjid berapa kapasitasnya? Ada 300? Tidak sampai ya? Mungkin 150. Ini Imam Ahmad di zaman beliau 5.000 satu majelis. Belum ada ini. Nah, ini belum ada nih toah ini. Tapi lihat bagaimana semangat mereka duduk di majelis ilmu. Padahal tidak ada toa. Ya. Jumlah 5.000 orang itu banyak sekali itu. Ini air haji berapa apanya? Kalau di sensus ada berapa penduduknya? Ada 5.000 atau lebih? Lebih ya? Atau 2 kali lipatnya, 10.000. Berarti kalau majelis Imam Ahmad separuhnya penduduk air haji satu majelis. Coba bayangkan itu. Tapi lihat bagaimana semangat mereka untuk ilmu. Karena di sisi mereka ilmu itu berharga. Ilmu agama itu berharga, Bapak Ibu sekalian. Di zaman sekarang orang tua takut nyekolahkan anak di pondok. Kenapa? Besok kalau udah besar dia cari nafkah dari mana? Mau jadi apa kata dia? Kalau di zaman mereka para ulama dulu memang lingkungan itu mendukung. Lingkungan penuntut ilmu, orang semangat menuntut ilmu. Dan penyakit kita, kalau tidak ada kajian dia minta. Ngomong sama DKM, adakah kajian sunnah? Kan seperti itu. Ketika sudah ada kajian, hilang satu persatu. Tidak ada kajian nanya, kalau ada kajian malas-malas datang. Itu penyakitnya itu menuntut ilmu sekarang ini. Beda dengan yang dulu. Kalau di zaman dulu para ulama kita mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Fahuqqalana an naqula al-yawm al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Kalau dulu di zamannya para ulama kita ilmu itu didatangi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang menuntut ilmu itu sampai ribuan kilo kalau datang itu. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah ada didirikan kajian, tidak mau datang. Alasannya apa? Saya punya ini dan itu, punya kesibukan ini dan itu dan seterusnya. Kalau dulu ilmu itu didatangi. Bahkan orang yang belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu datang dari benua Eropa. Jauh enggak itu? Dari Andalus. Andalus mana itu sekarang? Spanyol. Benua Eropa ke benua Asia. Antar benua. Yang mana dia kalau dulu ini ada namanya Baqi bin Makhlad. Belajar hadits kepada Imam Ahmad. Baqi bin Makhlad dari Andalus. Benua Eropa, dia harus melewati benua Afrika baru masuk ke benua Asia. Berapa ribu kilo? Sekitar 7.000 kilo. Kita ini paling jauh di mana sekarang? Paling jauh di mana sekarang ini? Yang hadir sekarang paling jauh dari mana? Lagan. Berapa kilo dari sini? 10 kilo. Baru 10 kilo semangatnya kendor sekali. Dulu para ulama kita itu ribuan kilo, Pak Bu. Baqi bin Makhlad dari Andalus itu kalau kami lihat dari peta itu sekitar dilihat di Google itu yang sekitar 6 sampai 7.000 kilo. Apakah naik pesawat? Tidak. Jalan kaki. Seperti itu dulu orang menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang hujan sedikit tidak datang kajian.
Baqi bin Makhlad, apa yang dia lalui? Mungkin entah berapa musim yang dia lalui itu. Jalan kaki Bapak Ibu sekalian. Badai, hujan, panas, musim dingin, musim panas, semua dilewati. Tapi lihat betapa tingginya himmah, semangat mereka dalam menuntut ilmu. Dan itu kembali kepada sejauh mana pengagungan kita terhadap ilmu. Ya. Kalau di hati kita ilmu agama itu cuma sambilan, ya seperti itu jadinya. Kalau ada waktu luang, datang. Kalau tidak ada waktu luang, besok ajalah. Ya, seperti itu. Jadi sejauh mana pengagungan kita terhadap ilmu akan nampak di situ. Maka orang yang bagi dia ilmu agama ini adalah kebutuhan, sejauh manapun kajian dia datang. Ya. Seperti kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Makan dan minum dalam sehari semalam berapa kali kita makan? 3 kali. Ini yang misalnya yang biasa standar ini. Ada yang mungkin sampai 5, 7, 10 kali kan? Ya, makan terus. Kata Imam Ahmad, kebutuhan kita terhadap ilmu bi'adadi anfasi, setiap hembusan nafas kita. Subhanallah. Jadi di setiap hembusan nafas kita butuh kepada ilmu. Kalau kita sesaat saja tidak berada di atas ilmu, kita akan bisa masuk ke dalam jurang kebodohan. Maka di majelisnya, kita kembali pembahasan kita, di majelisnya Imam Ahmad itu yang hadir 5.000 Pak. Dari 5.000 yang nyatat 500. Sisanya ngapain? Sisanya itu belajar adab. Bagaimana adab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu menunjukkan belajar adab itu penting. Ya, dari 5.000 yang duduk di majelis Imam Ahmad, 500 yang menulis mencatat. Mungkin yang 500 ini udah melalui apa? Proses belajar apa? Adab tadi. Yang sisanya 4.500 itu mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian pentingnya kita belajar adab. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, bahkan yang menunjukkan ilmu kita bermanfaat atau tidaknya itu dilihat juga dari sisi adab. Bahkan salah satu sebab dimudahkan kita memahami ilmu yaitu dengan belajar adab. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, ya. Allah mudahkan kita untuk bisa mempelajari adab-adab yang mulia, ya, dalam menuntut ilmu. Baik. Tersisa waktu 10 menit. Bagi yang mau bertanya silakan, tapi kami harap tidak ada yang bertanya. Mungkin semua sudah paham semua ini, ya. Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita tutup, ya. Karena memang ini sudah lewat nih, ya. Dari panitia kami tanya tadi, Ustaz sampai 8:30, ya. Tapi ternyata kebablasan nih, ya. Ada? Kalau tidak ada cukup. Silakan. Silakan. Bagaimana di majelis ini itu ada mungkin untuk sudah daikan, bid'ah, atau sebagainya atau kemudian apakah di suatu situ akan juga rahmat Allah, sakinah, ini malaikat dan disebut siapa? Tidak. Karena majelis ilmu yang disebut ini adalah majelis ilmu yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mungkin turun rahmat Allah kepada kesesatan, kepada orang yang melakukan kesesatan? Tidak mungkin, ya. Bagaimana mungkin turun kasih sayang Allah, rahmat Allah, ya, ketenangan tersebut Allah turunkan kepada orang yang sedang merusak agama Allah. Orang yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah akan merusak agama. Ya tidak mungkin. Ya. Tentu ini turun kepada majelis-majelis yang disitu dibacakan ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman
para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi? Sama sebenarnya, Pak. Ya. Akhlak dan adab itu, ya, dia sebenarnya adab ini termasuk akhlak juga. Ya. Dan adab, ya, ini agak sulit juga kami membedakan, tapi pada hakikatnya sebenarnya sama dia, ya. Adab dan akhlak ini. Yang termasuk tadi kita sebutkan tadi, ya, bahkan kita, dalam pembahasan tadi itu selalu dikaitkan antara adab dan akhlak, ya. Selalu dikaitkan antara adab dan akhlak, ya. Orang yang beradab tentu berakhlak, kan itu, ya. Orang yang beradab tentu dia berakhlak, ya. Wallahu taala bissawab, ya. Cukup, ya, pas, ya, karena ini sudah lewat, ya. Baik, mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan, ya. Jika ada benarnya itu datang dari Allah dan Rasulnya. Jika ada salah dan keliru itu datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Dan kami pun berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari godaan dan bisikan syaitan. Pesan kami, tetaplah kita bersemangat untuk duduk di majelis ilmu, dan hendaknya kita berusaha, ya, sambil nuntut ilmu hendaknya belajar adab, ya. Makanya mungkin ini diminta sama panitia kita bahas masalah adab, Ustaz. Bagus sekali. Dan di mana-mana adab ini seharusnya ada, ya. Pembahasan tentang adab ini seharusnya apa? Ada. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Dan agar kita dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.